Nah, saudara, beberapa hari sebelum bertolak ke Amerika Serikat, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kesempatan wawancara bersama dengan presenter kami di sini, Rika Amru di Studio Liputan 6, dan Sri Mulyani menjawab berbagai pertanyaan seputar pengunduran dirinya, juga ia menjawab kenapa ia memilih pinangan Bank Dunia. Ya, Sri Mulyani mengaku diperlakukan secara tidak adil, bahkan dilecehkan secara politik. Berikut cuplikan wawancara Rika Amru dengan Sri Mulyani. Ya, saat ini saya sedang berada bersama Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan yang sekarang sudah menjadi mantan karena sudah mengundurkan diri dan memilih menjadi Managing Director di Bank Dunia. Jika melihat perkembangan politik setelah Ibu menerima tawaran dari pinangan Bank Dunia gitu, apakah Ibu saat ini merasa ditinggalkan? Karena saya tahu sebelumnya Ibu selalu mengatakan di media bahwa saya tidak merasa ditinggalkan begitu. Tidak, saya nggak merasa ditinggalkan. Ataukah misalnya ini adalah kewajaran saja bahwa ada risiko terhadap sebuah posisi yang begitu penting, bahwa apa yang saya lakukan pasti telah menimbulkan beberapa orang yang tidak merasa comfortable. Saat Ibu beberapa kali memenuhi panggilan pansus DPR begitu, bahasa atau kalimat-kalimat keras apa yang mungkin tidak bisa Ibu lupakan saat pemanggilan pansus DPR itu? Ya, sebetulnya pertama adanya pansus sendiri dalam artian orang-orang yang ada di situ, di dalam maupun di DPR secara besar, itu kan bukan orang-orang yang asing sama sekali. Saya kenal mereka karena saya sudah 5 tahun jadi menteri. Dan waktu kita menghadapi krisis itu bersama-sama gitu. Waktu bikin perpu ada keputusan gitu. Jadi saya pertama kagetnya adalah ini manusia kok bisa berubah gitu. Dan dia nggak menunjukkan rasa nuraninya sedih atau nggak enak gitu. Kok kayaknya tidak konsisten dan pura-pura membuat suatu kasus itu adalah sesuatu yang biasa aja, professional liar kalau bisa dikatakan. Kalau itu satu, itu mengganggu saya tentu saja. Yang kedua itu persistensi untuk menuju kepada saya saja dalam hal ini luar biasa. Dan buat saya ini adalah bentuk apa yang disebut dalam bahasa Inggris harassment politik ya. Harassment bagi ya, Ibu. Harassment secara politik. Sampai saat itu Ibu merasa perlu membawa tasbih ya Bu ya, nervous atau bagaimana Bu untuk menguatkan nervous diri? Enggak, dalam artian begini. Karena saya menganggap bahwa ini adalah arus politik. Dan ini adalah sesuatu yang memang digerakkan dengan tujuan yang sangat jelas. Tapi toh ini terjadi pada masa reformasi, di mana seseorang tidak diberikan suatu hak untuk membela dirinya, bahkan memberikan semua fakta, tapi sudah diadili dan bahkan divonis tanpa ada suatu proses. Jadi tadi bukan anak tiri tapi disemena-menain gitu ya Bu ya, kalau bahasa saya mengatakan kalau itu iya. Saya mengatakan bukan subjektif seperti saya. Kalau itu hanya saya sendiri terus saya mendramatisir, menangis-nangis terseduh-seduh, barangkali orang mengatakan nah dia cengeng aja. Tapi kalau perasaan itu saya rasa share ya, dirasakan oleh banyak masyarakat tuh. Dan adalah ketidakadilan yang paling mendasar untuk memvonis seseorang tanpa ada suatu proses apapun. Saya melihat mungkin baru sekarang ini Ibu bisa berbicara lebih terbuka terhadap apa yang menjadi isi hati Ibu. Selama ini ke siapa Ibu? Mungkin kalau istilah anak muda itu curhat begitu Bu? Ke kainnya ibu saya dan berdoa aja sama Tuhan. Ibu saya sudah meninggal ya, saya tidur itu ya dipakai bantal aja dan di situ kita mencurahkan. Kenapa bisa begini ya Republik ini gitu. Tapi kalau seandainya ada yang meminang nanti suatu saat Bu di 2014 atau 2019 seperti apa? Saya sudah punya suami dan 3 anak. Kalau kata suami Ibu oke, bagaimana Bu? Ini dipinang secara politik. Wah, itu namanya poliandri. Poliandri ya. Ya, tapi kalau dipinang secara politik pernah tidak terlintas begitu Bu? Kalau di dalam ilmu ekonomi ada namanya John Maynard Keynes, dia ekonom terkenal dari Inggris. Dia mengatakan in the long run we are all dead. Jadi adalah kalau bicara kalau nanti saja. Kita bicara sekarang, saya lakukan terbaik dan itu adalah sesuatu yang saya anggap sikap paling baik. Rakyat senang, pokoknya saya jadi pejabat, waktu itu saya ngerjain sungguh-sungguh. Jangan masih di sini terus mikirin kemana-mana, apalagi roadshow. Aduh,
dan bikin proposal. Aduh, itu juga rakyat. Mereka jangan dikira rakyat itu so sensitif. Mereka sangat pinter, mereka bisa membaca, mereka melihat kita, mereka menilai. Saya sangat menghargai karena saya bagian dari rakyat itu sendiri. Saya adalah rakyat juga. Tapi dengan segala apa yang sudah Ibu alami, Ibu tidak kapok kan menjadi pejabat politik di negeri ini? Pejabat politik itu apa ya? Ya misalnya pejabat negara, pejabat politik itu apa? Banyak pejabat politik. Saya hanya mengatakan bahwa apapun posisi dan tempat ataupun lokasi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengatakan saya tidak bisa tuh memperbaiki republik ini. Ya, terakhir Bu, mungkin sebelum berangkat ke Amerika ada yang Ibu ingin sampaikan atau Ibu memberi pesan begitu? Pada siapa Ibu inginkan? Siapa saja? Atau apa saja? Pada masyarakat Indonesia, saya sampaikan negeri ini negeri yang sangat luar biasa indah dan baik. Jangan pernah putus asa mencintai Indonesia. Kadang-kadang angel, susah, tapi this is our country. Ini negara kita. Cintailah dan tunjukkan cinta itu tanpa ada rasa takut, tanpa ada merasa bahwa Anda tidak berarti. Kalau pesan-pesan untuk kolega-kolega Ibu di kabinet dulu? Oh, mereka adalah pembantu presiden, bekerja secara loyal sesuai dengan arahan presiden. Itu adalah kewajiban mereka. Kalau tidak loyal ya jangan jadi menteri. Iya dong. Baik, Ibu, tentu kontribusi seperti Ibu katakan tadi, kontribusi Ibu sebagai Managing Director di Bank Dunia terhadap keuntungan benefit Indonesia ini akan sangat dinanti oleh masyarakat. Dan kita mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru, Ibu. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sudah bersama Liputan 6, Bu. Thank you.